seorang ustadz besar yang sangat diagung-agungkan, yang sangat dipercayai oleh saudara kita muslim, dengan lantang, dengan lancar, dengan tegas berceramah. Kalau Anda semua itu punya kasih, saya ulang ya, kalau Anda semua itu punya kasih seperti kasihnya kami yang mengucapkan puji syukur kepada Allah sehingga kami menyanjung Rasulullah, kami cinta terhadap ajaran Rasulullah. Apa bukti kecintaan kami? Kami membaca apa yang dilafazkan Rasulullah sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami umatnya karena cinta kepada beliau, karena kasih kepada ajarannya, kami menghafalkan, kami belajar dengan tekun untuk bisa membaca dari huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat, surah ke surah, ayat ke ayat, agar kami bisa menjadikan cerminan kasih itu wujud dalam kehidupan kami. Lah ente dikatakan dalam kitab Anda, Yesus berbicara, aku rebah dan mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Anda pernah berpikir gak kira-kira apa kata Ibrani yang disebutkan Yesus itu? Tidak kan? Kenapa? Sebenarnya kalian itu tidak kasih kepada Yesus. Yang ada adalah kalian cinta agama Anda disebabkan karena agama Anda itu enak. Mau makan babi bisa, mau minum ini bisa, mau makan itu bisa. Kemudian matinya nggak nyantol di neraka, nggak nyantol di alam barzah, langsung mati terangkat ke surga. Itu yang membuat kalian enak di sana, bukan karena kalian kasih terhadap Yesus. Pernah nggak kalian berpikir, ya, Yesus itu di dalam agama kalian itu terkutuk katanya. Sedangkan Yesus mengutuk orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Nah, kalian tidak mengenal hukum Taurat. Nah, inilah cerminan bahwa Islam itu sangat kasih, bukan kalian yang kasih itu. Kalau kalian kasih, maka kalian sudah bisa bahasa Yunani. Kalau kalian kasih, kalian sudah bisa membaca kitab bahasa bahasa Ibrani. Karena kalian cinta kepada kitab kalian, karena kalian kasih kepada pembawa ajaran kalian. Tapi buktinya, jangankan bisa membacanya, kenal huruf Yunani aja kagak kalian itu. Lalu kasihnya yang mana? Kasih itu yang mana? Sementara perintahnya kasihilah Tuhan ilahmu, ya, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu. Mana buktinya kalian kasih dengan perintah itu? Nggak ada kan? Kalau kalian kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesamamu, utamanya terhadap pembawa ajaran agamamu, maka kamu akan mencintai bahasa kitabmu sendiri. Kamu tidak akan mungkin kemudian lebih cinta kepada kata-kata yang munculnya justru dari Al-Quran. Pahami itu, camkan itu baik-baik. Bahkan seandainya kalian itu kasih, kalian akan mengambil kitab kalian, kamu rendam dengan air, airnya pun kalian minum. Tapi apa faktanya? Lihat, tengok, kami sudah puluhan tahun jadi apologet. Kami lebih hafal ini Bible daripada kalian. Selevel pendeta yang lulusan S3 ketika kita dialog, itu tertulis di mana, Bang Suma? Coba diulang, tertulis di mana, Bang Suma? Kan jadi heran kita ini. Katanya ajaran kasih. Bagaimana Anda mau kasih kepada sama manusia? Kasih terhadap kitab kalian saja kagak. Kamu kalau cinta kepada orang yang kamu idolakan, pasti kamu cinta terhadap pernyataan-pernyataannya. Kamu cinta kepada, kamu ngefans sama seseorang, pasti kamu cinta terhadap apa yang dia ucapkan. Contoh misalnya, banyak bertebaran dia di komal-komal TikTok teman-teman, pernyataan-pernyataan saya, pernyataan-pernyataan Dinda Naja dan sahabat-sahabat apologet lain. Kenapa? Karena mereka cinta kepada kita. Maka pernyataan-pernyataan itu diulang dan seterusnya. Justru yang terjadi, kami apologet muslim yang mengulang-ulang isi data yang ada dalam kitab kalian. Kalian mana ada? Ayo. Kami menunjukkan itu tertulis di mana?
Mana Bang Subah? Kami nunjukkan. Mana cinta kasih itu? Kalau terhadap kitab kalian aja, Anda tidak cinta. Kalian malah cinta kepada Al-Quran. Buktinya, kitab kalian itu, kalian nyaman dengan sebutan Al-Quran di atasnya. Baru lihat Bible kalian yang tertulis sudah bahasa Quran. Alkitab. Subhanallah. Habis itu kalian mengklaim, itu adalah kitab kami enggak ini. Loh, kayak mana ajaran kasih kalian itu? Kenapa enggak sekalian aja ganti Al-Quran? Oh, Alkitab itu bahasa Yunani, nenekmu kiper. Itu nama lain dari Al-Quran, tuyul, supaya kau tahu itu. Ya, kalau kau cinta kepada agamamu, maka kau akan menyatakan kepada lembaga kitab Indonesia, ganti nama kitab kami dengan nama bahasa Yunani. Kami cinta kepada penutur-penutur Yunani, yang mana rasul-rasul kami juga bikin surat menggunakan bahasa Yunani. Jangan kau pakai bahasa Quran. Kan begitu perwujudannya. Jadi apalah artinya kitab saudara, ya, tanpa Al-Quran? Kayaknya tadi pembahasan tadi, ada kemudian orang berinkarnasi menjadi babi ngepet. Ada juga yang nusul menjadi manusia. Nah, ini kalau Anda cinta kepada agama Anda, cinta kepada yang kalian tuhankan, maka kalian akan mencari poin kebenarannya, bukan akal-akalan sehingga kalian itu menjadi lawak-lawakan. Pahami itu. Karena Tuhan sudah mengatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 44 nomor 10, siapakah dia yang menuangkan, yang membentuk, yang menarasikan, yang menggambar Tuhan dalam rupa apapun, dalam bentuk patung dan seterusnya. Mereka semua akan kubuat malu, kata Tuhan. Jadi kalau kita ketika berdebat, kalian selalu dipermalukan, itu karena sudah dinubuatkan. Mari kita coba bahas dan kita kupas ceramah Ustadz yang hebat ini. Suaranya lantang, tegas, sepertinya tidak ada kesalahan dalam ceramahnya ini. Membuat orang-orang pengikutnya sangat percaya kepada dia, sehingga saat ini dia adalah ustadz besar dan sangat dikagumi dan sangat dipercayai dan diagung-agungkan di kalangan Islam. Kalau Anda semua itu punya kasih, saya ulang ya, kalau Anda semua itu punya kasih seperti kasihnya kami yang mengucapkan puji syukur kepada Allah sehingga kami menyanjung Rasulullah, kami cinta terhadap ajaran Rasulullah. Apa bukti kecintaan kami? Kami membaca apa yang dilafazkan Rasulullah sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami umatnya karena cinta kepada beliau, karena kasih kepada ajarannya, kami menghafalkan, kami belajar dengan tekun untuk bisa membaca dari huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat, surah ke surah, ayat ke ayat, agar kami bisa menjadikan cerminan kasih itu wujud dalam kehidupan kami. Ya bedalah Ustadz, ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab kami itu beda, bertolak belakang. Ngapain kamu loncat ke seberang menceramain orang Kristen? Kamu sendiri, kaum Islam sendiri, kamu keperhatikan. Ajaran Islam juga, ajaran Al-Quran pun tidak kamu tahu dan tidak pernah kamu ajarkan. Selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan agama orang lain. Agama apa seperti itu? Agama yang benar adalah agama yang membawa kedamaian, bukan yang membawa kebencian terhadap orang. Gimana ini agama seperti ini? Ustadz apa ini? Kalau kami rasa benci terhadap kamu, Islam itu, ya makin menjauhlah kami, tidak akan tertarik, tidak akan mau datang bergabung dengan kamu kalau selalu menyakiti hati orang, kami seperti Kristen. Ya, cobalah kita lihat dulu bagaimana akibatnya menghafal yang tidak dimengerti. Kalau kami orang Kristen tidak menghafal, melakukan, memahami dulu lalu dilaksanakan. Bukan seperti Islam, walau tidak mengerti dihafal,
Untuk apa? Apa maknanya? Beli handphone, ada tulisan Jepangnya, Cinanya, kanjinya. Beli kulkas ada tulisannya. Ada buku, ada tulisan seperti ini. Dibaca nggak? Tidak. Kenapa? Nggak ngerti. Bacaan biasa, nggak ngerti, nggak akan dibaca. Al-Quran nggak ngerti, masih dibaca. Tunjukkan pada saya, apakah setiap yang baca Quran ngerti isinya? Tidak. Tapi kalau nggak ngerti, dibaca, dihafal, akibatnya pasti seperti yang kita lihat di video berikut ini. Hadir, anaknya tadi ngomong lagi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي لا يتقبل الله ولو كان هو بسم الله الرحمن الرحيم آمين. ما هذا؟ نحن نتكلم هم يقولون آمين أستغفر الله العظيم آمين. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين 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 يا رب العالمين. Loh. Kenapa teman-teman Islam ini jadi begini jadinya? Karena dalam keyakinannya kaum santri itu bahwa beragama itu tidak boleh berpikir bebas. Sepertinya seperti itu. Iya kan, dianggapnya nguntap, kurang ajar, segala macam. Yang penting yakin sajalah. Yang penting matikan lampu, pejam matamu, tutup pintu, selesai. Seandainya kalian itu kasih, kalian akan mengambil kitab kalian, kamu rendam dengan air, airnya pun kalian minum. Saya jadi teringat masa-masa remaja dahulu, berapa puluh tahun yang lalu. Saya jalan di Jalan Sekaleer di Bandung ini bersama dengan teman saya ini, mau menuju ke rumah. Di tengah jalan tiba-tiba kaget-kaget dia tunduk ke jalan ambil sesuatu. Yang diambil apa? Bungkus minyak angin, parfum oil. Jadi di dalam bungkusnya ini ada tulisan Arab, ada tulisan India, ada tulisan Cina. Terus saya tanya, untuk apa kamu ambil itu? Karena dia cium-cium. Dicium-cium. Ini kertas. Kok kamu cium-cium? Kenapa? Itu firman Allah. Itu tulisan Allah itu. Ada bahasa Allah di dalam. Yang mana? Yang ini nih. Loh, sangat dihargai. Lalu dilipat bagus-bagus, dimasukkan kantongnya. Kami jalan. Setelah jalan saya tanya, nanti kamu apain itu? Nanti airnya ininya saya rendam, kertas ini saya rendam, lalu airnya saya minum. Kalau tidak, saya bakar, arangnya saya masukkan nanti ke dalam sumur kami. Untuk apa? Ya ini kan firman Allah. Kita harus sayang, kita harus hormat kepada dia. Aduh, sampai begininya teman-teman Islam cara berpikirnya. Kertas tulisan parfum oil, tulisan di bungkusnya di parfum oil sampai dikantongin. Parah memang. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai,
di Indonesia. Kalau kalian kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesamamu, utamanya terhadap pembawa ajaran agamamu, maka kamu akan mencintai bahasa kitabmu sendiri. Kamu tidak akan mungkin kemudian lebih cinta kepada kata-kata yang munculnya justru dari Al-Quran. Pahami itu, camkan itu baik-baik. Tidak Ustadz, kami tidak sebodoh itu. Kami tidak akan mencamkan itu. Kami sudah paham itu adalah tipuan belaka, tipuan iblis itu. Menghafal tapi nggak dimengerti. Nggak ada maknanya, nggak ada tujuannya, nggak ada artinya. Ada patokan kami, ada standar yang kami ikuti, adalah Alkitab kami. Alkitab kami berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi ajaran Alkitab kami ini mengajarkan bahwa jikalau kami mengasihi Tuhan, buktinya apa? Melakukan segala perintahnya. Melakukan. Artinya moral kita harus baik. Mengasihi, bukan menginum air Alkitab, bukan menghafal-hafal, bukan beda. Oleh karena itu Ustadz, buanglah ajaranmu itu ke tong sampah sana atau ke parit busuk sana. Terima kasih.